Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah wa talibah, hayya nata'allam ilma al-mustalah al-hadis, wa qabla an nata'allam bidayatana fi hadha al-ilm, hayya naqra surat al-Fatihah awalan nuhdiha ila Ki Haji Ahmad Syekhu bin Haji Abdul Hamid, wa khususan ila muallif hadzal kitab wa huwa ad-doktor Mahmud Tohan, asallahu ayyaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah, wa anna allaha yaftah wa asallahu ayyaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna at-tafsir wa at-ta'wil bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah khassah. Al-an sanabda ta'allumana fi hadzal ilm, wa qabla an nabda sa'antik baina ladaikum bil lughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajma'in. Baik anak semuanya, ya anak-anak soleh dan solehah kelas 10 MAK yang sangat Ustadz banggakan, ya pada kesempatan kali ini ya Ustadz akan menjelaskan ya secara langsung tentang ya pelajaran ilmu hadis. Perlu kalian ketahui bahwasanya ya buku paket yang kalian dapatkan ya itu tentang hadis, ya beda dengan ilmu hadis. Kalau seandainya hadis ya cuma isinya tentang hadis-hadis saja tanpa ada ya di situ penjelasannya tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan lain sebagainya. Dan perlu kalian ketahui juga ya sebagaimana kita telah pelajari di hari yang kemarin pernah kita belajar tentang ilmu hadis, yaitu dari kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Nah, itu bedanya apa Ustadz? Bedanya itu untuk memperkuat kalian ya ketika mempelajari di pelajaran madrasah. Oleh karenanya ya untuk di madrasah kalian akan menggunakan ya kitab ini ya. Kitab ini bernama Taisir Mustalahul Hadis versi bahasa Arabnya. Jadi inilah yang membedakan kalian dengan jurusan yang lain IPA IPS ya. Khusus untuk madrasah aliyah program keagamaan ya, di situ ada ya istilahnya kitab tambahan gitu. Jadi nggak hanya buku paket, tapi justru juga ada kitab yang berbahasa Arab. Gunanya apa? Untuk bekal kalian nanti ya menjadi ulama, menjadi dai dan daiyah. Oke. Nah, oleh karenanya itu Ustadz harapkan ya setelah sebelum kalian mempelajari ya kitab ini, ya usahakan kitabnya sudah ada di kalian. Bagi yang belum punya kitab ini, silahkan untuk print
nanti di fotokopian, ya cukup print halaman-halamannya saja yang sekiranya itu akan dipelajari dan akan diajarkan. Fahimtum jami'an? Alhamdulillah. Jadi kemudian yang harus kalian persiapkan yaitu kalian bisa tonton video ini ya, dan juga dengarkan ya, pasang telinga kalian karena sistemnya teknisnya Ustadz akan membacakan ya kalimat per kalimat, kemudian kalian harokatin ya, beri harokat, dan setelah itu Ustadz akan sesi kedua yaitu penjelasan dan pengartian. Jadi Ustadz minta tolong untuk perhatiannya semua. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Silakan semuanya untuk yang udah ada kitabnya ya, kita masuk ke pembahasan di halaman 17. Di halaman 17, bismillahirrahmanirrahim, ta'rifatun awwaliyah. Nah, ini kebetulan ini ya di PDF-nya sudah ada harokatnya ya. Jadi bagi kalian yang kesulitan untuk harokat, di sini sudah ada harokatnya di PDF ini ya, untuk membantu kalian yang bagi kitabnya tidak ada harokat. Jadi karena harokatnya sudah ada ya, tetap Ustadz akan bacakan dari awal sampai akhir. Setelah itu Ustadz akan artikan ya dan menjelaskan. Oke. Ta'rifatun awwaliyah ya. Jadi istilahnya sebelum kita mempelajari suatu ilmu, alangkah baiknya kita tahu dulu ya pengertian ilmu itu apa, kemudian tujuan kita mempelajari ilmu itu apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian alasannya apa, itu semua kita harus pelajari. Nah ini maka sebelum kita masuk ke hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, maka kita yang harus pertama kita pelajari adalah definisi-definisinya. Oke. Ta'rifat itu adalah ya jamak. Ya, namanya kalimatnya jamak muannas salim ya. Jamak dibagi 3, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir ya. Perbedaannya ada perbedaannya. Kalau jamak muzakkar salim itu tambahan akhirnya ada waw sama nun. Contohnya muslimun, muslimani, muslimuna ya. Kemudian apalagi tuh misalnya kalau jamak taksir itu perubahannya enggak jauh beda dari kalimat mufradnya. Contohnya seperti masjidun ya, masjidun, masjidani, masajidun. Itu. Berarti kalau masjidun ya kalimat mufrad satu masjid. Masjidani ada 2 masjid. Kalau misalnya masjidnya banyak di satu kota itu, maka namanya masajidun ya, tambahannya cuma alif di tengah. Oke, contohnya yang lain Ustaz. Oke, contohnya seperti kitabun. Nah, kitabun, kitabani, kutubun. Nah, di situ ya, itu namanya jamak taksir. Kitabun satu kitab, kitabani 2 kitab ya, kutubun berarti banyak kitab, bisa 3 sampai lebih, seperti itu ya. Oke, seperti yang di sini kita ketahui ya, jamaknya di sini jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim tambahannya itu alif sama ta ya. Contohnya yang lain, contohnya muslimah, muslimatun ya, itu kan ada tamar buto tuh. Maka kalau setiap kalimat ya, kalimat isim yang berupa dia itu muannas, maka harus jamaknya itu jamak muannas salim. Contohnya nih, kita ambil muslimatun, seorang muslimah ya, muslimatani 2 orang muslimah, muslimatun ya banyak perempuan muslimah. Oke, yang lain contohnya seperti nafizatun. Ayo, apa artinya nafizatun? Betul
Ya, nafizatun artinya jendela. Oke, nafizatun satu jendela. Nafizatani dua jendela. Nafizatun banyak jendela gitu. Pokoknya semua kalimat isim yang berjenis kelamin perempuan ya, muannas itu artinya isimnya belakangnya itu ada tamar butoh. Itu menunjukkan bahwa dia itu muannas ya. Maka ketika dia menjadi jamak ya, maka jamaknya harus jamak muannas salim. Paham tuh? Alhamdulillah. Oke, berarti di sini ya ta'rifatun mufradnya apa? Mufradnya berarti ta'rifatun. Itu ta'rifatun, ta'rifatani, ta'rifatun. Tuh, ya. Berarti ta'rifatun di sini ya adalah jamak muannats salim. Artinya definisi. Berarti kalau definisi kan satu. Tapi di sini definisi ya. Awaliyatun ya, awaliyatun di sini ya artinya awal. Jadi definisi awal gitu. Oh, awaliyatun enggak awalun Ustaz. Nah, ya, jadi kita belajar ilmu hadis sekaligus belajar nahwu shorof, insyaallah akan Ustaz ajarkan juga. Jadi kalian di MAK nggak usah takut, Ustaz saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz bahasa Arab susah ya, lebih susah matematika. Ya Ustaz bercanda ya. Ya mau nggak mau emang belajar matematika harus belajar, karena dalam ilmu syariat juga ada matematika ya. Itu ilmu matematika juga penting ya, tapi lebih penting yaitu ilmu agama itu ya. Nah, Ustaz akan ajarkan kalian nahwu shorof juga. Perhatikan di sini kalimat ta'rifatun awalnya muannas, betul ya. Nah, otomatis ya, kalimat sesudahnya juga harus ikut muannas ya. Misalnya saya kasih contoh. Masjidun. Masjidun artinya masjid ya. Terus tanya, masjidun kira-kira cowok apa cewek? Muzakkar apa muannas? Betul. Jadi masjidun itu adalah berjenis kelamin laki-laki gitu. Yang artinya dia itu adalah muzakkar. Tandanya apa Ustadz? Kagak ada tamar buto di akhir huruf, di akhir kalimatnya. Masjidatun nggak ada. Yang ada tuh masjidun. Nah, sekarang kan kalau laki-laki berarti setelahnya itu pasangannya boleh perempuan nggak Ustadz? Nggak boleh gitu. Karena istilahnya kalau kamu pergi kemana-mana ya WC umum, kira-kira dicampur apa dipisah? Dipisah ya kan ya. Nah kalau dipisah otomatis ketika dalam nahwu shorof juga sama, dipisah ya. Jenis kelaminnya laki-laki ya laki-laki, jenis kelaminnya perempuan ya sama perempuan, seperti itu. Jadi kalau masjidun ya kita tambahin dengan kalimat masjid itu besar, berarti masjidun kabirun gitu. Nggak boleh kabirotun. Kenapa? Karena jenis kelaminnya kabirotun itu perempuan Ustadz gitu. Paham tuh ya semua ya gitu. Jadi di sini karena di sini ta'rifatun itu jenisnya kelaminnya perempuan, maka kalimat setelahnya juga harus perempuan gitu. Yang pertama, al-awwal ilmu mustalah, yaitu definisi tentang ilmu mustalah. Apa sih ilmu mustalah itu Ustaz? Ya, ilmu mustalah itu huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabulu warraddu. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi tentang ilmu mustalah. Kamu pasti nanti bakalan sering dengar
Ya, kalau udah belajar ilmu hadis sama ilmu mustalah itu apa sih? Nah ini, ya, ilmu mustalah itu yaitu ilmun, suatu ilmu biusulin, ya, yang berkaitan dengan dasar-dasar. Biusulin yang berkaitan dengan dasar-dasar, wa qawaida dan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan. Yu'rafu biha yang dapat diketahui. Yu'rafu yang dapat diketahui. Biha dengannya. Ha ini kembali ke usul wa qawaid. Jadi kalau kamu mempelajari ilmu ini, ilmu mustalah, maka kamu dapat mengetahui apa ahwalus sanadi, keadaan sanad, wal matni dan matan hadis. Jadi kalau intinya, kalau kita semua mempelajari ilmu mustalahul hadis, maka kita dapat mengetahui bagaimana kondisi sanad suatu hadis, apakah sanadnya bersambung atau sanadnya terputus. Wal matni, dan juga kita dapat mengetahui matan suatu hadis, ya, apakah matan itu benar atau matan itu salah. Min haitsu, dari segi al-qabulu, diterima, warraddu, dan ditolak. Jadi ada hadis itu, ada yang hadis makbul, hadis yang dapat diterima, yaitu hadis sahih dan hadis hasan, dan raddu, yaitu hadis yang ditolak, itu hadis dhaif dan hadis maudhu. Gitu. Ya, itu adalah salah satu definisi ilmu mustalah. Oke, sekarang dari segi nahwu sorobnya dulu. Dari segi nahwu sorob, kamu perhatikan di sini. Ya. Ya, di sini ada kalimat qawaida. Ya. Ada yang aneh di situ. Apa yang aneh? Kamu perhatikan. Usulin. Sebelum kalimat usul ada harfu jarrin, yaitu ba. Ya. Yang kita kenal usul di sini termasuk kalimatnya kalimat mufrad atau kalimat jamak. Ayo, tadi udah belajar, jelasin. Usulun, muslimuna, usulun, ya. Aslun, aslani, usulun. Ya, berarti di sini, ya, usul di sini termasuk jamak apa? Jamak taksir. Kenapa jamak taksir ada waw? Nah, kalau sekarang jamak taksir itu, ya, tambahannya itu adalah, ya, satu huruf, sedangkan kalau jamak muzakkar salim tambahannya harus waw dan nun. Jadi usul di sini jamak taksir. Oke. Yang ketiga, ya, wa qawaidah. Kenapa qawaidah di sini? Yaitu qawaid di sini termasuk jamaknya jamak apa? Jamak taksir juga. Ya, tapi ada perbedaannya, yaitu ketika di akhir kalimat dia itu berharokat fathah. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Oke, kita masuk ke nomor 2 dulu. Yang nomor 2, sanian maudhu'uhu, yaitu temanya. Kamu belajar, ya, suatu pelajaran pasti harus ada yang namanya tema. Temanya apa sih hari ini? Oh, temanya tentang pergaulan remaja. Nah, kita harus tahu, oh, temanya hari ini pergaulan remaja. Bagaimana sih caranya kita itu bergaul dengan remaja, dengan istilahnya teman kita di kelas, bagaimana bergaul dengan orang tua, bagaimana bergaul dengan adik kelas, bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita. Seperti itu namanya tema. Sekarang temanya apa? Ilmu mustalah itu, ya. Maudhu'ul mustalah, temanya mustalah itu as-sanad.
membahas temanya tentang sanad. Tuh, sanad itu apa nanti dijelasin. Ya, sanad itu yang rentetan-rentetannya itu. An Abi Hurairah, ya, an Abi Ishaq, an Aliin, itu an Umarin, itu yang an itu namanya sanad. Oke, wal matnu, dan matan. Matan itu apa? Contohnya kayak matan nih. Innamal a'malu binniyat. Itu namanya matan hadis. Oke, min haitsul qabul, baik dari segi diterimanya sanad tersebut, wardu, dan dari segi ditolaknya sanad tersebut. Oke. Selanjutnya nomor 3, samrotuhu. Samrotu itu artinya adalah buah. Ya, kenapa namanya samroh itu buah? Tapi di sini jangan kamu artikan dengan buah. Buah itu berarti apa? Hasil. Jadi ketika kamu mempelajari ilmu mustalahul hadis, apa sih hasilnya? Nah ini, wa samrotuhu, dan hasilnya mempelajari ilmu mustalah itu tamyizus sahih. Itu tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu dapat membedakan, ya. Kamu dapat membedakan as-sahih, mana hadis yang sahih, minas saqimi minal hadis, dari hadis-hadis yang sakim. Hadis sakim itu hadis yang cacat, hadis yang buruk, minal ahadis, dari hadis-hadis yang lain. Tuh. Jadi kalau kamu belajar ilmu mustalah, insya Allah kamu dapat membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Tuh. Oke. Alhamdulillah, ya. Sampai sini dulu untuk belajar ilmu hadis versi bahasa Arabnya. Insya Allah, ya. Minggu depan kita akan mengkaji lagi, ya, tentang pengertian definisi hadis dan khobar dan yang lainnya. Ya, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.